Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Lihat kebesaran-Mu, lihat kebesaran-Mu, lihat kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sungguh merasakan Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada ini karena kebesaran dan kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kami di tempat ini, kami sudah menaikkan puji-pujian penyembahan kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan pujian penyembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Dan saat ini juga kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu, yaitu kebenaran firman-Mu. Kami mau lebih dekat dengan Engkau Tuhan, kami mau lebih intim dengan Engkau. Kami ingin merasakan dan mengalami apa yang Tuhan firmankan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau sucikan dan kuduskan setiap kami, layakkan kami, supaya kami bisa menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu sungguh memberkati hidup kami, firman-Mu itu sungguh mengubahkan hidup kami, firman-Mu itu sungguh menguatkan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya kekuatan dan urapan-Mu Tuhan yang memampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu adalah kebenaran firman yang boleh dipahami, dimengerti oleh umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mempatahkan setiap kuasa kegelapan setan iblis yang ingin mencuri benih-benih kebenaran firman-Mu yang kami ditaburkan dalam setiap kami. Kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus menguasai hidup kami, menguasai pikiran hati kami, supaya kami tetap fokus kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus berfirman-Lah Engkau. Kami menerima dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Ini ibadah yang kedua. Ya, saya selalu mengatakan sama teman-teman yang melayani dari pagi, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sama, biarlah firman Tuhan ini tetap memberkati setiap kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Ya, ini adalah berita Natal. Saudara yang kasih Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia di sana memberi judul Kelahiran Yesus Kristus. Kita akan baca secara berganti-gantian. Saya akan membacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu ayat yang ganjil ya. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus,
karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Haleluya. Hari ini kita akan fokus kepada satu ayat firman Tuhan yang juga akan menjadi tema kita pagi hari ini, yaitu ayatnya yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan, kita telah membaca kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berita Natal adalah berita kelahiran Kristus ke dunia, saudara. Dan kelahiran Tuhan Yesus itu sungguh ajaib yang luar biasa. Ya, tidak seperti kelahiran-kelahiran manusia pada umumnya. Kalau kelahiran manusia pada umumnya itu adalah dihasilkan karena hubungan biologis antara suami dan istri. Tetapi kehadiran Kristus, kelahiran Kristus di muka bumi ini adalah karena kuasa Roh Kudus. Amin. Yang dikandung oleh anak darah, yaitu anak perawan yang belum pernah menikah. Dia baru bertunangan dengan Yusuf, ya, Maria yang sudah bertunangan dengan Yusuf, tapi mereka bukan suami istri, saudara. Inilah satu keajaiban yang luar biasa, kelahiran yang tidak pernah dialami oleh siapapun, karena kehadiran Yesus itu ajaib. Ya, dia bukan karena hubungan biologis suami istri, tapi karena kuasa Roh Kudus. Karena yang dikandung Maria adalah Roh Kudus, saudara yang kasih Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di sini ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya adalah Allah beserta kita. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya memberi tema khotbah saya pagi hari ini adalah Immanuel, ya. Artinya adalah Allah beserta kita, ya. Kata Immanuel itu berasal dari bahasa Ibrani, Bapak yang kasih Tuhan, yang berasal dari dua suku kata, yaitu Imanu, ya, Imanu dan El, saudara. Imanu itu artinya beserta kita, dan El itu adalah Allah. Jadi Immanuel artinya Allah beserta kita. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah God with us, saudara. Nggak tahu bahasa Bataknya apa. Saya nggak cari, ya. Saudara yang kasih Tuhan, ya, Allah beserta kita. Kita mau merenungkan berita Natal, yaitu bahwa Allah sesungguhnya itu ada di tengah-tengah kita dengan kehadiran Kristus, saudara. Ya, kita seringkali merayakan Natal itu hanya berfokus kepada apa? Pernak-pernik Natal. Bagaimana kita mempersiapkan, ya, baju yang bagus, sepatu yang bagus, ya, warna rambut, ya, mau dicat apa? Kalau Opung mah nggak usah dicat, ya, Pung, ya. Sudah putih, udah berwarna. Saya juga udah mulai ada putih-putihnya, nggak mau saya cat, ya, semir. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita difokuskan, disibukkan dengan pernak-pernik perayaan Natal itu sendiri, sehingga seringkali kita nggak menyadari bahwa sesungguhnya berita Natal yang sesungguhnya adalah Kristus telah ada di tengah-tengah umat manusia. Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi ini hadir ke dalam dunia ini melalui Yesus Kristus, saudara, menjadi manusia, saudara. Ya, seringkali ini yang kita lupakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita mau merenungkan kembali makna Immanuel itu di dalam kehidupan kita, saudara yang kasih. Yang pertama, saudara, Immanuel memberitahukan kita dua hal utama tentang Yesus Kristus. Yaitu yang pertama adalah Immanuel menunjukkan bahwa Allah telah turun dari sorga dalam rupa manusia, saudara.
Satu fakta yang sangat luar biasa yang mengagumkan adalah Allah Israel, Allah yang disembah oleh Israel, Allah yang memilih bangsa Israel menjadi umat pilihan Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi ini pernah menjadi sosok bayi yang mungil kecil, menjadi bayi yang lemah, saudara, yang tidak berdaya, saudara. Itu pernah pernah terjadi dalam sejarah. Ini adalah fakta sejarah, ya, bahwa fakta yang mengagumkan Allah Israel pernah hidup dalam tubuh kecil dari seorang bayi yang mungil, saudara. Kalau kita belajar kitab Matius itu, ya, diceritakan di sana bahwa kelahiran Yesus itu ada di Bethlehem, di kandang domba, saudara. Itulah kehadiran Allah. Mungkin orang tidak menyadari, masa Allah kok hadir dalam bentuk seorang bayi, ya, seorang bayi yang lemah, yang tidak berdaya, yang digendong, yang dikasih ASI, saudara, yang kasih Tuhan, yang dijaga, ya. Bagaimana sih Allah kok bisa seperti itu, saudara? Nah, kita kini harus memahami bahwa Immanuel itu adalah Allah beserta kita. Allah hadir dari sorga menjadi manusia dalam bentuk bayi, saudara. Yaitu bayi Yesus, saudara. Dan kehadiran Yesus itu luar biasa. Ya, kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia itu begitu luar biasa, ajaib. Kelahirannya ajaib, dan waktu dikandung dia ajaib karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Ketika dia lahir juga ajaib karena ada bintang, ya. Firman Tuhan katakan ada bintang yang menuntun orang-orang Majus untuk bisa datang untuk menyembah Kristus. Itu luar biasa, saudara. Ada malaikat-malaikat yang menjumpai, ya, ada malaikat-malaikat yang menjumpai gembala-gembala memberitakan kabar sukacita ini, saudara. Jadi makna Natal itu begitu luar biasa. Allah yang begitu besar menjadi manusia dalam wujud bayi yang mungil, yang tidak berdaya, saudara. Itu adalah kado yang terindah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, kado Natal dalam hidup kita, apa sih yang kita pikirkan selama ini? Apakah kue? Apakah baju baru? Saudara, apakah kalau anak-anak kemarin ada itu ada saweran, ya? Apakah itu yang dinanti, saudara, di hari Natal? Sebenarnya kado yang terindah yang Tuhan berikan, Allah berikan dalam hidup kita adalah Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita beroleh hidup yang kekal, saudara yang kasih Tuhan. Allah pernah berdiam diri dalam tubuh seorang pria yang menderita dan mati di atas kayu salib, ya, dan oleh karenanya dosa kita ditebus, saudara. Inilah makna Immanuel. Dia Allah yang maha besar, rela meninggalkan kebesarannya, Dia rela meninggalkan kemuliaannya, Dia meninggalkan semua hal yang maha-maha yang ada pada dirinya. Untuk apa? Untuk hadir di tengah-tengah umatnya. Dia rela menjadi manusia. Itu menjadi manusia. Allah menjadi manusia itu sebenarnya sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah. Tetapi Dia lakukan karena apa? Karena kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita, saudara. Keajaiban inkarnasi terletak pada kenyataan bahwa Allah semesta alam merendahkan dirinya di dalam tubuh manusia. Ia menjadi manusia yang dapat merasakan lapar, menderita, mati, dan memiliki darah manusia. Ya, mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang indah, yang luar biasa, yang menakjubkan, bahwa Allah turun dan hidup dalam rupa manusia, saudara. Jadi seringkali di dalam perayaan-perayaan Natal, esensi atau sesuatu yang paling hakiki dari Natal itu kita lupakan, saudara. Kita berita atau inti dari berita Natal itu sendiri tenggelam dengan hiruk pikuknya kemeriahan perayaan Natal itu sendiri. Tetapi hari ini, saudara kasih Tuhan, kita mau mengingat kembali
Kita mau mengingat kembali apa sih sebenarnya Natal itu, saudara. Natal adalah bagaimana kita dapat melihat bahwa Allah yang Maha Besar itu, Dia menyatakan kehadirannya di dalam kehidupan manusia. Dia menyatakan penyertaannya di dalam kehidupan manusia melalui apa? Reinkarnasinya di dalam diri manusia, saudara, menjadi manusia. Saudara yang kasih Tuhan, dengan mengutus, ya, dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Itu di dalam Roma 8 ayat 3, saudara. Jadi kenapa sih Yesus itu harus repot-repot menjadi manusia, saudara? Kenapa Yesus harus firman itu harus menjadi daging? Ya, firman itu harus menjadi manusia, saudara. Yang lemah, yang kotor, ya, yang rendah, saudara, yang hina, saudara, karena Dia ingin menebus, menjadi penebus manusia. Dia harus menjadi manusia. Dia harus menimpakan segala hukuman itu pada dirinya sebagai manusia, saudara, karena yang ditebus adalah manusia. Jadi Dia harus menjadi manusia, dagingnya sama, darahnya sama, saudara. Tetapi ketika Dia menjadi manusia, Dia tetap Allah 100%. Dia tidak berdosa, Dia tetap kudus, sehingga Dia layak untuk menjadi anak domba Allah yang dikorbankan untuk bisa menyucikan dan menguduskan setiap kehidupan kita yang berdosa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa di sana itu Allah, ya, itu Allah yang murka. Dia adalah hakim, ya, yang selalu bertindak adil, saudara. Dan Dia selalu menyatakan hukuman kepada dosa itu, saudara. Coba lihat di dalam Mazmur pasal 7 ayat 12, ya. Kita baca Mazmur 7 ayat 12. Ada suatu masa ketika Allah itu murka atas kehidupan manusia yang berdosa, saudara. Tetapi Allah yang murka, yang menyatakan keadilannya itu, ya, ayat 17, Mazmur 7 ayat 17. Kalau di komputer, Mazmur 7 ayat 12. Yang 12-nya, ya. Yang 12. Kalau di komputer ada suka ini, salah, ya. 11 di situ biasanya. 12. Yang 12, ya. 7 ayat 12. 7 ayat 12. Nah, itu Allah adalah ini, ya. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat, saudara. Di sini tuh Allah adalah hakim yang adil. Siapa yang sanggup menghadapi keadilan Tuhan? Karena setiap dosa akan diperhadapkan dengan penghukuman, saudara. Kita tidak akan bisa menghadapi Allah yang maha adil. Maha adil itu, saudara. Hakim yang maha adil itu, ya, dengan apa yang dengan keberadaan manusia yang berdosa. Karena manusia pada awalnya itu sudah jatuh dalam dosa, dikuasai oleh dosa, dan orang yang berdosa itu mendapat murka Allah, mendapat penghukuman dari Allah. Tetapi kita bersyukur, saudara, dengan kehadiran Kristus di tengah-tengah umatnya. Dia menyatakan sebagai juru selamat yang menebus dosa manusia, saudara. Allah yang murka itu sekarang menjadi Allah yang mengampuni kita dan memanggil kita sebagai anak, saudara. Yang dulunya kita terancam dengan hukuman, dengan murka Tuhan, tetapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam diri Yesus, ya, maka kita apa? Kita ini menjadi hidup kita sudah diampuni, bahkan kita bisa memanggil Dia Bapa. Kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Itu luar biasa. Sekarang kita yang menyadari bahwa ketika kita sudah ditebus dosa kita oleh Yesus Kristus, kita akan mengalami hidup dalam damai sejahtera. Ya, kita akan hidup mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan, mengalami hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Itu satu berkat yang luar biasa. Amin, saudara. Saudara yang kasih Tuhan,
di dalam hidup kita, Natal, berkat yang terbesar, itu bukan baju baru, saudara. Bukan kue yang lezat, saudara. Tetapi sesungguhnya adalah karunia anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan adalah di mana kita dibebaskan dari hukuman dosa karena karya Yesus di atas kayu salib. Saudara yang kasih Tuhan, melalui Kristus, saudara, kita dapat memperoleh jalan masuk untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Saudara, apa kasih karunia Tuhan itu? Ya, di dalam kasih karunia ini kita dapat berdiri dan kita dapat bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, kita mau baca di dalam Roma pasal 5 ayat 1. Karena ini ayatnya saya kutip satu ayat ya. Ayat 1 dan 2 dan 10 ya di sini. Firman Tuhan katakan begini, ya, ayat 1, Roma 5 ayat 1, firman Tuhan katakan begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus menjadi juru selamat, menebus dosa manusia, kita itu hal yang pertama yang Tuhan lakukan adalah kita mengalami pembenaran di hadapan Tuhan. Kita dibenarkan, saudara. Yang dulunya hidup kita salah di mata Tuhan, hidup kita kotor di mata Tuhan, kita dibenarkan, saudara. Dihapus dosa kita. Itu satu luar biasa. Itu ada satu anugerah yang begitu luar biasa yang tidak bisa kita bandingkan dengan anugerah yang lain, saudara. Kita dibenarkan. Kita ini masih belum sempurna, saudara, tetapi kita dibenarkan di mata Tuhan. Ya, kita dibenarkan, dosa kita dihapus, saudara. Bahkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes ya 1 ayat 8 dan 9 sana, Tuhan itu menebus dosa kita bukan sebagian, bukan sekian persen, tetapi 100%. Dan artinya seluruh dosa kita dihapus oleh Tuhan. Ya, kita menjadi bersih di mata Tuhan, sehingga kita ini diangkat menjadi anak Bapa, ya, anak-anak Allah, saudara, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ayat 2 sini katakan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 10, sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, saudara. Jadi setelah kita diperdamaikan, hidup kita yang dulunya musuhnya Tuhan, seterunya Tuhan, seperti kalau diibaratkan itu seperti minyak dan air, tidak pernah bisa disatukan karena yang kudus dan yang berdosa itu tidak bisa bersatu. Tetapi karena darah Kristus itu membasuh seluruh dosa kita, kita disucikan, kita dimurnikan kembali, dan akhirnya hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, bukan menjadi seteru, bukan menjadi musuhnya Tuhan, tetapi dikatakan kita menjadi sahabat, kita menjadi anak daripada Allah. Itu luar biasa, saudara. Inilah berkat, arti Immanuel, saudara. Sebenarnya Allah beserta kita itu adalah ketika Tuhan menyatakan dirinya menjadi manusia, ya. Dia tinggal dalam diri seorang bayi yang mungil itu, dan dia menjadi pria yang dewasa, dan dalam diri Yesus memikul semua beban, ya, dosa yang harusnya kita tanggung, yang harus kita terima hukumannya karena dosa kita, tetapi semua ditimpakan itu, penghukuman itu ditimpakan seluruhnya kepada diri dan tubuh Yesus. Makanya kita memperoleh kepastian, mendapat keselamatan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekarang Allah bukan Allah yang sedang murka kepada kita, tetapi Allah menyertai kita. Amin. Saudara, kalau dalam perjanjian lama memang Allah menyatakan penyertaan atas bangsa Israel, tapi sebenarnya sebelum Kristus itu menebus dosa kita, ya, manusia masih dibelenggu dengan dosa. Kita bersyukur, saudara, kita telah menerima anugerah keselamatan itu, sehingga kita bukan menjadi umat yang selalu dimurkai, yang akan dijatuhi hukuman oleh Allah, tetapi kita adalah menjadi umat yang dikasihi
disayangi oleh Tuhan. Ini satu kebenaran yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita gantikan dengan hal yang lain, saudara. Berkat atau apapun di dalam dunia ini, berkat yang terbesar adalah Yesus, ya, adalah bukti nyata kehadiran Allah di tengah-tengah umat manusia. Saudara yang kasih Tuhan, inilah kebenaran yang pertama, saudara. Dan kebenaran yang kedua, Immanuel memiliki arti bahwa Immanuel berarti bahwa Allah bersedia bagi saudara dan saya. Dia datang ke dunia ini bukan untuk urusan dirinya sendiri, saudara. Ya, dia tidak punya urusan untuk kepentingannya dirinya sendiri, tetapi dia datang dari sorga menjadi manusia yang hina, saudara. Ya, penuh dengan keterbatasan, dia merasakan penderitaan yang luar biasa. Itu hanya untuk kepentingan saya dan saudara. Ya, yaitu untuk menebus dosa saya dan saudara. Dia mau menolong saudara dan saya. Dia mau menyertai kehidupan saya dan saudara. Saudara, dari dalam kitab Matius ini, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang menyertai. Ya, di dalam ayat tadi ya, pasal pertama di dalam Matius ya, dikatakan seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Immanuel. Itu adalah satu nubuatan yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, dinubuatkan oleh seorang nabi, ya, dan digenapi di dalam kelahiran Kristus Yesus. Yesus disebut Immanuel, Allah yang menyertai. Tetapi kita melihat, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia bukan hanya disebut sebagai Allah yang menyertai, tetapi dia juga menyatakan dengan bibir lidahnya sendiri bahwa dia, Yesus adalah akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 20, saudara. Kalau ayat pasal 1 itu firman Tuhan yang mengatakan, nabi yang mengatakan, nabi yang menubuatkan, malaikat yang menyampaikan, tetapi di dalam ayat yang ke-28 ini adalah perkataan yang keluar sendiri dari mulut Tuhan Yesus Kristus sendiri, ya. Firman Tuhan katakan begini, sudah ketemu? Ayat 20 ya. Firman Tuhan berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, saudara. Perkataan ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan sebelum dia naik ke surga, dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kerajaan surga kepada semua umat manusia, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Sering kasih Tuhan, ini juga perlu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tangkap pesan Tuhan ini juga, saudara. Pesan Tuhan untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus ini bukan kepada muridnya, tetapi kepada setiap orang yang percaya yang sudah diselamatkan. Saya mau katakan begini, ketika murid-murid ya mau ditinggalkan Yesus ke sorga, mereka mendapat tugas untuk memberitakan, untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung-ujung bumi, saudara. Supaya apa? Supaya ada banyak jiwa yang dimenangkan, ya, banyak jiwa yang menerima kasih karunia keselamatan. Nah, murid-murid ini tidak akan selamanya juga hidup, saudara. Dia memuridkan, dan ketika dia memuridkan, muridnya ini akan memuridkan dan memuridkan lagi, saudara. Nah, di dalam hidup kita juga sebagai orang Kristen, kita harus menyadari bahwa di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita harus bertumbuh, mengalami pertumbuhan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan kita harus harus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa. Orang yang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang mau mengambil tanggung jawab, yaitu melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadi saksi-saksi Kristus, saudara. Ya, supaya melalui kehidupan kita ada banyak orang yang kita bawa untuk mengenal Kristus, saudara. Dan apa janji Tuhan ketika kita mau dengan setia menjadi saksi Kristus? Yesus berkata kepada murid-muridnya, juga berkata kepada kita. Dia berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman, saudara. Inilah perkataan. Kalau Matius pasal 1 itu firman Tuhan menyebut bahwa Yesus yang dilahirkan itu adalah Sang Immanuel. Tetapi di dalam Matius pasal 28 dia menyatakan dia adalah Sang Immanuel. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang difirmankan Tuhan itu sungguh luar biasa dan ajaib dan pasti ditepati. Kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu dan digenapi ya di dalam diri Yesus. Dan ketika Yesus akan berangkat ke sorga, naik kembali ke tempatnya, ke tempat asalnya, dia juga menyertai. Sekalipun dia pergi ke sorga, penyertaannya tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Inilah Kristus yang kita sembah. Kristus yang Natalnya kita rayakan, kelahirannya kita rayakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini sungguh-sungguh nyata, ya. Kebenaran ini sungguh-sungguh nyata, dan kita mau lihat di dalam 1 Timotius ayat 1 ayat 15, saudara, bahwa Yesus itu benar-benar mencari dan mau menyelamatkan orang yang berdosa. Makanya kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menjadi alat Tuhan untuk bagaimana menjangkau orang-orang yang masih hidup di luar kebenaran firman Tuhan, supaya mereka bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita jangan puas hanya datang beribadah ya, dan kita berdoa untuk pribadi kita, tapi kita juga mau dipakai untuk menjadi alatnya Tuhan. Bagaimana kita menemukan tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. 1 Timotius ayat 1 Timotius 1 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian, ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, Bapak yang kasih Tuhan. Bahwa Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, dan supaya Timotius menyampaikan itu kepada jemaat yang dilayani, bahwa Kristus yang datang ke dunia itu adalah untuk menyelamatkan orang yang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Artinya apa? Paulus inilah orang yang menyadari bahwa dirinya lah orang yang paling berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada orang yang dosanya itu nggak bisa diselamatkan oleh Tuhan. Ya, karena apa? Rasul Paulus mengatakan, akulah orang yang paling berdosa. Pekerjaan Paulus adalah menganiaya umat Tuhan. Dia menolak dengan keras orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dia menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi apa? Dengan apa yang dilakukan Saulus itu, Tuhan tidak menghukumnya dengan dengan hal yang lain. Justru Tuhan menangkap Saulus untuk menjadi rasulnya. Dan kita tahu Rasul Paulus ini adalah rasul yang sangat luar biasa. Surat-surat penggembalaannya begitu luar biasa. Surat-surat pelayanannya begitu luar biasa. Kalau dalam perjanjian baru itu begitu banyak, ya, tulisan-tulisan, ya, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat, dalam pelayanan yang dipakai secara luar biasa. Artinya apa? Tidak ada orang yang dosanya tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Saulus yang begitu berdosa, dia ditebus oleh Tuhan. Dosanya disucikan oleh Tuhan. Dan kita juga sama, saudara yang kasih Tuhan. Mungkin kita menyadari bahwa hidup kita berdosa, tapi saya katakan, kita sekalipun berdosa, Tuhan sanggup mengampuni segala dosa kita. Tuhan sanggup menyucikan seluruh dosa kita, saudara yang kasih Tuhan. Karena dia adalah Allah Immanuel. Dia telah hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, masalah terbesar yang ada dalam kehidupan manusia adalah dosa, saudara. Karena dosa adalah sesuatu yang dapat membawa manusia menuju maut, kepada api neraka, yaitu hidup kekal di dalam
siksaan, saudara. Itu adalah masalah yang paling terbesar yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh manusia dengan cara-caranya sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa seseorang diselamatkan bukan karena perbuatannya, bukan karena amal ibadahnya, tetapi karena imannya kepada Kristus. Karena anugerah keselamatan yang diterimanya di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu kita bersyukur masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia sudah diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Dan saya yakin dan percaya masalah-masalah yang lain yang kita hadapi juga Tuhan akan sanggup selesaikan. Amin. Tuhan bukan hanya hadir sebagai penyelamat di tengah-tengah dunia ini. Dia bukan hanya untuk disalib untuk menebus dosa kita, tetapi Dia juga mau menjadi penyembuh bagi setiap kita. Dia mau menjadi pemulih buat ekonomi kita, menjadi satu kepastian, harapan untuk yang kita bisa pegang untuk menghadapi hari esok, masa depan kita, masa depan anak-anak kita, saudara. Hari ini kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Dan mungkin kita hari-hari ini kita mengalami ketakutan ya dengan situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi ya. Jakarta sekarang diperketat lagi, Jawa Barat juga diperketat lagi PSBB, karantina wilayah dan sebagainya, saudara. Ada peraturan-peraturan yang coba ditegakkan lebih tegas lagi, saudara. Kita mungkin merasa ketakutan dan sebagainya, kebimbangan. Tetapi dalam situasi seperti ini, kita jangan pernah kehilangan sukacita dan damai sejahtera Natal. Amin. Sekalipun kita merayakan Natal di tengah-tengah pandemi, ya, yang mengerikan. Saya katakan inilah dalam situasi kita merayakan Natal adalah situasi yang sangat mengerikan, yang mencekam, yang menakutkan karena adanya virus yang tidak kelihatan yang dapat menyerang siapapun, saudara, yang bisa nempel dan membuat seseorang yang sakit bahkan kematian. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap menguatkan iman kita, ya, bahwa kita punya Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia bukan Allah yang transenden, ya, Allah yang jauh di luar sana, yang tidak terjangkau, tetapi Dia adalah Allah Immanen, Allah yang tinggal di tengah-tengah umatnya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini dapat saya sampaikan, kiranya menjadi berkat buat kita. Mari pemusik saya panggil ke depan, kita mau menyanyikan satu pujian untuk meresponi kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau merenungkan dan merasakan, ya, berita Natal ini benar-benar merasuki seluruh kehidupan kita, saudara. Benar-benar kita resapi dalam hidup kita bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kita, saudara. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau nyanyikan lagu Ku Tidak Takut Sebab Kau Besertaku. Nyanyikan pujian ini dengan iman, saudara, bahwa kita punya Allah yang selalu menyertai hidup kita. Kita jangan pernah bimbang, sebab Tuhan meneguhkan hidup kita. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Ku tidak takut Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus
tidak imbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, Yesus memberiku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Lebih suka katakan Yesus memegang, Yesus memegangku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu luar biasa. Engkau yang memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Engkau memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan, apapun yang kami alami dalam hidup kami. Haleluya, Yesus memegang, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, Yesus memberiku kemenangan, Yesus memberiku kemenangan, Yesus memberiku kemenangan, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi menjelang siang ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa. Engkau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami Tuhan, beserta dengan umat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau melihat situasi dan kondisi yang kami alami, yang dialami oleh bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya semua ada dalam kedaulatan-Mu Tuhan, semua ada dalam kuasa-Mu Tuhan, dan kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Allah begitu sempurna dalam hidup kami. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, di dunia di mana kami hidup ini Tuhan, mungkin banyak orang yang takut Tuhan, ada banyak orang yang khawatir Tuhan, ada yang banyak orang yang bimbang. Tetapi kami mau Tuhan, biarlah damai sejahtera Natal, sukacita Natal ada dalam hidup kami Tuhan. Karena kami menyadari kami punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidup kami.
Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan berkat yang terbesar dalam hidup kami. Engkau telah menyelesaikan masalah yang tidak sanggup kami alami, kami tanggung sendiri, yaitu dosa yang akan membawa kami kepada kebinasaan. Tetapi dosa yang begitu mengerikan itu Tuhan sudah selesaikan dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan menyelesaikan apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pemenang di dalam menghadapi apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus di dalam setiap hati kami. Ketika kami menjalani hari-hari yang kami lalui Tuhan, kami menyadari dan kami imani, kami punya Allah yang selalu menyertai kami. Tidak pernah Allah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan melawati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.